Halo teman-teman dan pemirsa semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini kita akan bahas tentang panel-panel yang ada di NUX atau NUX Cerberus. Oke teman-teman dan pemirsa semuanya, ini adalah Cerberus dan ini adalah adaptornya teman-teman. Kita mulai dari adaptor dulu. Kita dikasih adaptor yang sudah friendly banget ke listrik-listrik Indonesia. Bisa dicopot seperti ini. Oke, ini panel bagian depan. Ada beberapa switch A, B, C, D seperti teman-teman lihat. Dan di sini ada keterangan delay, modulasi, distorsi, sama overdrive. Di sini ada dua switch lagi untuk fungsi bank up sama down. Jadi ini bisa dimodel seperti analog system, di stack, drive, distorsi, modulasi, delay, atau kita juga bisa fungsikan ini sebagai efek multi. Kita pakai preset. Misalkan di sini 1A, 1B, 1C, 1D, satu efek, beberapa fitur, bisa analog, bisa digital. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di websitenya sendiri, si Cerberus ini dia mengklaim bahwa overdrive-nya itu sama distorsinya. Jadi dua section ini itu benar-benar analog teman-teman. Drive-nya itu dia pakai blues speaker. Di websitenya tertulis seperti yang dipakai di overdrive-nya Om Jimi Hendrix pas kalau tidak salah lagu Little Wing. Dan distorsinya itu pakai yang klasik British seperti Marshall JCM. Jadi ini pas banget buat yang suka hard rock, rock and roll, sama classic rock. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas panel depannya secara detail. Di section drive kita dapat 3 knob, level, tune, sama drive. 1, 2, 3 ini sama satu switch. Nah, clicky banget. Dan di section distorsi kita dapat level, tune, sama gain sama satu switch. Di atasnya ada ini cap untuk fungsi impulse/response kabinet simulator. Dan di sini ada fungsi kill dry untuk mematikan sinyal dry. Nah, teman-teman, ini sepertinya harus kita nyalakan untuk mengetahui fungsi routingnya. Nah, kita masih bahas section drive sama distorsi. Nah, seperti ini tampilannya. Warna-warni ya, teman-teman. Nah, di section drive sama distorsi ini teman-teman kita bisa stack. Kalau seperti ini, yang hijau itu drive dan yang merah itu distorsi. Teman-teman routingnya drive dulu, setelah itu baru distorsi. Ini bisa diubah. Jadi misalkan diubah distorsi dulu baru drive juga bisa seperti ini, atau stack dua-duanya tanpa saling melewati. Jadi drive sama distorsi nyala bareng tapi tidak saling melewati. Di bagian belakang untuk section drive sama distorsinya, di sini kita bisa input jack gitar di sini, dan kemudian untuk section overdrive sama distorsi disediakan output. Nah, ini bisa kita pakai kalau pas teman-teman menggunakan efek seperti noise gate atau mungkin equalizer, lalu kembali ke sini yang ada di input modulasi atau delay sama reverb. Kalaupun teman-teman hanya menggunakan efek ini saja tanpa menggunakan efek tambahan, cukup masukkan line in gitar di sini, kemudian line out-nya di output nomor 2. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan amplifier, mungkin amplinya di output nomor 1, mixernya di output nomor 2. Seperti itu. Sementara fungsi dari output di section overdrive sama distortion dan input di sini modulasi, delay, reverb hanya untuk menyambungkan efek ini dengan efek tambahan seperti fungsi send sama return. Oke teman-teman, kita kembali ke panel depan. Di section sini modulasi, kita dikasih chorus sama modulasi. Chorusnya ada 3 pilihan,
teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, 1, 2, 3. Ini pakai toggle switch yang kecil dan dapat juga 3 knob red, depth, sama level. Nah, sementara untuk fungsi modulasi efek sendiri cuma disediakan 2 knob red sama depth. Dan untuk memilih modulasi ini sendiri pun ada 3 switch, tremolo, phaser, sama unified. 1, 2, 3. Seperti itu teman-teman. Kita beralih ke section delay. Delaynya sendiri itu ada 3 macam, 70, 60, sama 80. Jadi mungkin 70 itu mewakili analog delay, 60 itu tap echo, dan yang 80 itu digital delay. Untuk section delay kita punya 3 knob, level, time, sama repeat. Dan di section reverb-nya kita punya 2 knob, sama dengan yang ada di modulasi, level sama decay. Nah, jadi ketika ini di setting teman-teman, yang 2 ini untuk reverb dan yang 3 ini untuk delay, sama yang ada di section modulasi, yang 3 ini untuk chorus, yang 2 ini untuk modulasi. Kompleks ya teman-teman, tapi sebenarnya ini simple sekali. Nah, untuk bisa merubah menu live seperti ini, overdrive nyala, distorsi nyala, modulasi nyala, dan delay nyala. Kemudian kita mau save settingan kita, mungkin kita ini udah preset, kita setting sedemikian rupa dari mulai overdrive-nya, distorsinya, chorusnya, sama delay sama reverb. Kita tekan di sini save. Nah, kita ditawarin mau di save di bank nomor berapa? A1, 1A, 1B, 1C, 1D. Misalkan ini di save di 1A. Kita tinggal tekan save 2 kali, dia sudah jadi preset 1A. Nah, tapi ini masih mode live teman-teman, jadi biar bisa beralih ke mode preset seperti apa, ini ditekan, dia udah beralih ke mode preset. Nah, ketika mode preset dinyalakan, maka efek apa yang dipakai di mode itu dia akan nyala seperti ini. Hijau untuk drive, merah untuk distorsi, warna jingga untuk chorus dan modulasi, dan warna biru untuk delay sama reverb. Seperti itu teman-teman. Dan perlu diketahui juga di sini ada 4 buah LED warna hijau, reverb, modulasi FX, drive atau distorsi bypass, kemudian pause. Ini fungsinya ketika kita di mode preset. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Di sini ada tombol CTRL sama switch CTRL. Jadi ketika ini diklik, misalkan untuk modulasi efek, dan kita off, berarti di section sini off. Untuk nyalain lagi kita harus klik supaya on. Nah, atau misalkan kita mau push, nah ini jadi poster, CTRL ini jadi poster, kita klik on, posternya nyala, kita klik off, posternya mati. Dan di belakang sini kita ada 1 buah knob kecil untuk mengatur seberapa besar poster volume yang mau kita set, dari mulai angka 0 desibel sampai 20 desibel. Teman-teman bisa lihat ya. Di belakang sini di samping knob yang untuk poster ada fitur ground sama lift. Mungkin untuk sedikit mengurangi hum sama sedikit mengurangi noise. Di sini ada USB. Jadi efek ini sudah built-in audio interface. Ketika ini disambungkan pakai USB, sepertinya yang dipakai untuk printer-printer teman-teman ya. USB berapa? B mungkin ya. A, B atau C, teman-teman kalau ada yang tahu komen deh di bawah. Ketika ini disambungkan ke laptop atau printer, kita dapat 1 buah software atau aplikasi untuk menghubungkan ini jadi drivernya. Kita bisa editing lewat laptop atau komputer. Sekaligus kita bisa menginstal Impulse Response Cabinet Simulator. Mau 4x12, mau 2x12, atau mau 2x10, 1x12, tergantung selera teman-teman. Saya biasanya pakai yang 4x12
karena cenderung lebih wide, lebih lebar, lebih luas karakter soundnya. Lalu sebelah sini ada levelnya itu minus 10 desibel sama plus 4 desibel. Jadi ketika ini teman-teman amplinya terlalu high gain, terlalu volumenya terlalu besar, jadi kita pindah ke minus 10 desibel untuk menghindari clipping atau untuk menghindari over volume atau over gain. Di sini ada section yang tadi dijelasin, input, output, input, output 1, output 2. Gitar masuk ke input. Lalu kalau misalkan cuma efek ini saja yang mau digunakan, ambil output 2 langsung ke amplifier. Atau gitar input, amplifier ke output 2 dan mixer ke output 1. Kalau ada efek tambahan seperti noise gate atau mungkin equalizer atau mungkin beberapa efek lain, bisa pakai fitur send return di sini, output sama input. Dan kemudian di sini ada DC port negatif center 500 mA 9 volt dan ada tombol power. Build quality-nya bagus banget teman-teman, ini bener-bener plat besi, kerasa beratnya, kerasa banget, solid banget, aman nih, kliki banget. Terakhir di sebelah sini ada fitur tap tempo untuk mengatur seberapa besar time. Jadi kita set dulu di sini delay yang mau dipakai apa, katakan yang 70 ya, analog delay, kita tentukan levelnya, repeatnya berapa, lalu kita set tap tempo. Kalau kita lagi kondisi manggung kan kita nggak mungkin tuh jongkok-jongkok buat ngatur yang ada di sini. Ya sekali dua kali boleh lah, tapi kalau berkali-kali kan risih juga dilihat sama penonton. Kita pakai fitur tap tempo di sini. Nah ini langsung kebaca, langsung LED-nya blink di sini. 1, 2, baca. 1, 2, 3. Tergantung teman-teman seberapa besar waktu yang ingin disetting di section delay-nya saja. Jadi tap tempo ini bukan untuk reverb tapi untuk delay. Seperti itu teman-teman, kurang lebih penjelasan panel-panelnya tentang Nux Cerberus. Ini bahasanya Nux atau NUX. Ya seperti itulah. Jadi ini satu buah efek yang kompleks banget, gabungan antara analog sama digital. Kita bisa pakai efek ini untuk stack, delay, modulasi, distorsi, sama drive, atau bisa juga kita setting lalu kita simpan di preset. Untuk presetnya sendiri kita dikasih sampai berapa? Sampai 32. Jadi totalnya teman-teman, setiap 1, 2, 3 sampai 32 itu bisa simpan A, B, C, D. Jadi dalam satu unit efek ini kita bisa nyimpen beberapa patch atau preset 32 dikali 4. Mungkin preset 1 sampai 4 saya bisa pakai untuk gitar Les Paul, sementara 5 sampai 10 saya bisa pakai untuk tele, dan selanjutnya untuk mungkin Stratocaster, untuk gitar-gitar jenis lain. Karena setiap gitar, setiap kayu, setiap pickup dia butuh settingan drive sama distorsi yang berbeda. Thank you teman-teman sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada yang masih bingung, saya juga masih bingung ini jelasinya. Sama-sama belajar teman-teman. Thank you. Semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezeki.